Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal dari kelas 6 akan menjelaskan beberapa poin tentang manajemen mutu, yaitu yang pertama, syarat penggunaan manajemen mutu, yang kedua, sistem manajemen mutu, yang ketiga, cara mengendalikan manajemen mutu, yang keempat, definisi mutu dalam barang dan jasa. Kita masuk ke poin pertama, yaitu syarat penggunaan manajemen mutu. Ada dua, yaitu yang pertama, inspeksi. Inspeksi adalah pemeriksaan yang melibatkan tes dan pengukuran yang dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu sehubungan dengan objek inspeksi. Inspeksi dilakukan untuk memeriksa objek untuk memastikan bahwa objek memenuhi standar tertentu. Saat interaksi dilakukan, perlu dipastikan bahwa tidak ada salah ataupun melanggar hukum. Inspeksi bisa dilakukan kepada produk yang akan dipasarkan, sebuah organisasi atau perusahaan, hingga bangunan. Yang kedua yaitu quality control. Quality control adalah proses pengecekan yang dilakukan oleh bisnis atau perusahaan untuk memastikan kualitas produk sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Quality control atau pengendalian mutu adalah teknik dan aktivitas operasi yang digunakan agar mutu tertentu yang dikehendaki dapat dicapai. Aktivitasnya mencakup monitoring, mengeliminasi problem yang diketahui, mengurangi penyimpangan atau perubahan yang tidak perlu, serta usaha-usaha untuk mencapai efektivitas ekonomi. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu memiliki definisi, yaitu sebagai suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi atau perusahaan dalam hal mutu. Di samping itu juga berguna sebagai suatu sistem manajemen untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran tertentu. Terdapat persyaratan umum yang harus dilakukan sesuatu organisasi atau perusahaan dalam manajemen mutu, yaitu menetapkan sistem mutu, mendokumentasikan sistem manajemen mutu, mengimplementasikan atau menerapkan sistem manajemen mutu, yang terakhir memelihara sistem manajemen mutu. Poin selanjutnya yaitu cara mengendalikan manajemen mutu. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia memerlukan pengelolaan yang sistematis dan terarah agar proses pencapaian tujuan organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ini berarti bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan perusahaan, besar atau kecil, apapun jenis industrinya. Manajemen sumber daya manusia menduduki posisi penting dalam suatu perusahaan atau organisasi karena setiap perusahaan atau organisasi terbentuk oleh orang-orang menggunakan jasa mereka, mengembangkan keterampilan mereka, mendorong mereka untuk berkinerja tinggi, dan manajemen mereka untuk terus memelihara komitmen pada organisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial dan sangat menentukan dalam suatu organisasi, dan perlu terus dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi maupun bagi pengembangan dirinya. Yang kedua yaitu pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Definisi ini berdasarkan pada konsep inti, yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan, produk, nilai, biaya, dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan pasar, pemasaran, dan pemasar. Adapun tujuan pemasaran adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya.
Pemasarannya itu ada beberapa konsep. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua, produk. Yang ketiga, nilai, biaya, dan kepuasan. Keempat, pertukaran transaksi dan hubungan. Kelima, pasar. Dan yang terakhir, pemasaran dan pemasar. Yang ketiga yaitu produksi. Untuk mempertahankan mutu produksi pangan sesuai dengan yang diharapkan konsumen dan mampu bersaing secara global, maka mengacu secara umum dapat ditentukan upaya-upaya berikut, khususnya yang menyangkutkan antara penjamin mutu, yaitu yang pertama, pengadaan bahan baku, pengendalian produksi, pengemasan, penyimpanan, dan penanganan produk. Yang terakhir yaitu keuangan. Manajemen keuangan adalah memahami tentang apa yang terjadi di sekeliling kita untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis dan juga menjelaskan berbagai fakta dan informasi. Poin yang terakhir yaitu definisi mutu dalam barang dan jasa. Mendefinisikan mutu dalam barang dan jasa dapat kita lihat dalam karakteristik mutu di bidang jasa yang dimana berbeda dengan produk yang cenderung lebih sulit disebabkan oleh subjektivitas para pelanggan atau pengguna jasa. Perbedaan antara mutu produk atau barang dan mutu jasa yaitu yang pertama metode. Metode mutu jasa ditentukan oleh pelanggan dan pemberi jasa karena jasa diberikan secara langsung dari orang ke orang. Sedangkan produk tidak mempunyai karakteristik kedekatan pelanggan dengan produsen. Tidak terdapat nilai konsistensi atau terjebak dalam persamaan jenis yang absolut dalam pemberian jasa. Yang kedua yaitu waktu. Waktu jasa harus diberikan tepat waktu dan jasa digunakan atau dikonsumsi tepat pada saat jasa diberikan. Maka kontrol mutu selalu datang kemudian untuk menilai pelanggan terpuaskan apa tidak dilakukan dengan memanfaatkan interaksi personal yang akrab dalam pemberian jasa sehingga pemberi jasa akan mendapatkan umpan balik dan evaluasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.